Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas suhu dan kalor. Ya, dimana kita sering mengenal suhu, ya. Kita sering kemana-mana, di tempat mana-mana kita selalu diingatkan untuk mengukur suhu badan, ya. Kita selalu dicek suhu badannya, seperti itulah ya. Kita mengenal suhu, ya, ukuran, besaran, merupakan ukuran atau besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin atau suatu benda, ya, bisa pada badan kita misalnya. Nah, kita biasanya mengukur suhu itu pakai alat, ya, itu ada mengukur suhu dengan alatnya termometer biasa yang kita kenal. Nah, ini misalnya kalau kita sering pakai PCR, yaitu ya alat ukur suhu juga, ya, yang bisa mengukur untuk suhu badan. Nah, ini karena dia berhubungan dengan skala, maka itu ada ukurannya. Maka yang kita kenal itu ada derajat Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Tentunya di sini ada titik beku, ya, titik didih, ya, ini titik di suatu benda dalam skala Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Bisa dilihat di buku kalian. Kemudian pada perhitungan skala itu kita mengenal, ya, karena misalnya dengan ukuran titik derajat Celcius dengan Fahrenheit tentunya beda. Nah, ini kalau misalnya sebuah contoh diketahui skala suhu X memberikan pada titik bekunya 0 derajat X, kemudian titik didihnya adalah 75 derajat X. Tentukan persamaannya dalam skala Celcius dan skala Fahrenheit-nya. Ini ya, ini misalnya kita mau mengetahui titik beku derajat X 0, titik beku derajat Celcius sama dengan 0, titik didih derajat X 75, titik didih derajat Celcius 100 derajat Celcius. Maka perbandingannya akan ketemu di sini dengan menggunakan persamaan rumus tadi. T di dalam derajat Celcius dikurangi titik beku dalam derajat Celcius dibagi titik didih dalam derajat Celcius dikurangi titik beku dalam derajat Celcius itu sama dengan nilainya Tx dalam derajat X dikurangi titik beku dalam derajat X dibagi titik didih dalam derajat X dikurangi titik beku dalam derajat X. Ketemu hasilnya ini. Perbandingannya adalah TC dibagi 100 sama dengan TX per 75. Sehingga nanti karena ini disederhanakan, ya, jadi dibagi 25, maka nanti akan ketemu dengan perkalian silang 3TC sama dengan 4TX. Sehingga TC sama dengan 4/3 TX. Nah, ini kalau kita dalam skala Fahrenheit bagaimana? Kita tahu titik beku dalam derajat Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit. Titik didih dalam skala Fahrenheit itu 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik beku dalam derajat X 0, titik didih dalam derajat X adalah 75. Sehingga nanti akan ketemu perbandingannya ini. Ini dari mana? Karena ini T derajat F dikurangi titik beku dalam derajat F dibagi titik didih dalam derajat F dikurangi titik beku dalam derajat F, ya, Fahrenheit sama dengan Tx min titik beku dalam derajat X dibagi titik didih dalam derajat X min titik beku dalam derajat X. Ini hasilnya TF min 32 dibagi 212 min 32. Ini sama dengan TF min 32 dibagi 180 sama dengan TX dibagi 75. Kemudian disederhanakan lagi, dibagi pembaginya jadi adalah ini dibagi 16, ini dibagi 5. Karena 32 dibagi 16 adalah 2, sehingga nanti TX min 5 plus 2 ini, ya. Kemudian contoh kedua, misalnya diketahui termometer A mempunyai titik beku 20 derajat A
dan titik didih atau titik uapnya 200 derajat A. Jika dalam skala Celcius itu 30 derajat Celcius, maka berapa derajat dalam termometer A? Nah, kita mengetahui kalau diketahui 30 derajat Celcius dengan skala Celcius, berapakah dalam skala A? Maka kita dengan mengambil rumus yang tadi, 30 dalam derajat Celcius min titik bekunya dalam Celcius. Ini dibagi 100 dikurang 0 sama dengan TA min 20 dibagi 200 per 20. Hasilnya ini adalah ya, ini juga bentuknya disederhanakan lagi ya, sehingga nanti 3 dikali 18 adalah 54 ya, ditambah 20 sama dengan 74 derajat A. Jadi 30 derajat Celcius itu sama dengan 74 derajat A. Ya, perlu kalian ketahui. Bagaimana dengan hal yang lain yang berhubungan dengan suhu masih banyak ya. Jadi kita hubungannya misalnya karena akibat suhu ya, misalnya pada benda terjadi pemuaian ya. Seperti kalau misalnya benda dipanaskan akan memuai. Nah, ini kalau berhubungan dengan memuai panas itu hubungannya dengan kalor. Ya, muai ya. Kalor. Kalor itu bentuk dari energi. Kalau kita perhatikan misalnya kita memasak air. Ya, ada berupa sejumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda yang tadi, yang air yang dingin berubah menjadi panas, itu dibutuhkan energi, yaitu kalor dengan panas tadi, energinya dalam bentuk panas ya. Ini kalor yang dibutuhkan itu sama dengan massa dikali kalor jenis. Kalau dia adalah air berarti massa jenis air, kemudian perubahan suhu air ya, itu, ya. Jadi kalor itu adalah bentuk energi dalam bentuk panas. Panas yang diserap oleh suatu benda yang dibutuhkan adalah besarnya Q sama dengan mc dikali delta T. Kemudian pada proses perubahan wujud ya, kita mengenal ada fase ya, perubahan wujud ini karena akibat kalor laten. Beda tadi, kalau tadi Q sama dengan mc delta T macet, sekarang L sama dengan Q dibagi M ya, atau ya L sama dengan M dikali kalor latennya, boleh ya. Nah, ini kalor yang diserap atau dilepas, ini M massa bendanya. Nah, proses perubahan wujud ini bisa misalnya ini mencair, misalnya dari padat menjadi cair, tapi membeku misalnya dari cair menjadi padat. Ini perubahan wujud fasenya. Kira-kira kalau yang dia membutuhkan panas ya, misalnya ya yang memerlukan panas ini mencair, es jadi air kan perlu panas. Kalau air menjadi padat ya, berarti seperti kita memasukkan air dalam freezer kemudian membentuk menjadi es batu, itu berarti melepaskan kalor ya. Dari gas ya, gas menjadi air, cair, mengembun. Air menjadi gas, menguap, memerlukan panas. Dari gas kemudian menjadi padat atau menyublim ya misalnya, atau dari padat menjadi gas. Ini juga proses perubahan wujud ya. Jadi akibat kalor perubahan wujudnya ini. Semoga hari ini walaupun singkat ya, kita banyak mengambil manfaatnya dan banyak berguna untuk kalian semua walaupun dalam kondisi pandemi,
Terus kalian senantiasa berdoa dan jangan lupa sholat 5 waktunya.